Sebagai rasa kepedulian sosial cek dan dicek terhadap masyarakat kurang mampu, mulai tanggal 23 September hingga 28 Oktober nanti, cek dan dicek akan mengadakan acara lelang baju artis di counter-counter Matahari Department Store Jakarta dan Tangerang. Rencananya uang hasil lelang baju artis nanti akan disumbangkan ke Departemen Sosial. Sejumlah artis ibu kota akan ikut berpartisipasi dalam acara amal tersebut. Salah satu artis yang turut menyumbangkan bajunya untuk dilelang adalah Selamat sore pemirsa, jumpa lagi dengan saya Fani Rahmasari dalam tayangan paling bergengsi, Cek dan Dicek. Inilah tayangan infotainment yang akan membuka cakrawala Anda tentang kehidupan selebriti. Seperti biasa selama kurang lebih 30 menit ke depan, Anda bisa menyaksikan berbagai informasi aktual dan akurat dari dunia selebriti yang telah berhasil dihimpun oleh tim Cek dan Dicek. Ikuti pula kuis periode bulan September, siapa tahu kali ini keberuntungan menjadi milik Anda. Nah pemirsa, selamat menyaksikan tayangan paling bergengsi ini. Mengawali jumpa sore ini pemirsa, kita simak informasi terbaru dari artis cantik Sophia Latjuba. Setelah bertahun-tahun hidup sendiri, janda beranak satu ini dikabarkan segera menikah lagi. Sebagai rasa kepedulian sosial cek dan dicek terhadap masyarakat kurang mampu, mulai tanggal 23 September hingga 28 Oktober nanti, cek dan dicek akan mengadakan acara lelang baju artis di counter-counter Matahari Department Store Jakarta dan Tangerang. Berita bahagia datang dari pasangan atlet Elsa Manor Nasution dan Ricky Subagja. Kamis 13 September lalu Elsa melahirkan seorang bayi perempuan di Rumah Sakit ASI Jakarta. Jangan lewatkan pula berita singkat mengenai kegiatan selebriti yang terangkum dalam agenda selebriti. Penyanyi kopi dangdut Fahmi Sahab kini tengah menghadapi masalah. Ia digugat oleh istri keempatnya Dewi Satriana Handayani karena dianggap tidak bertanggung jawab terhadap anak kembarnya yang kini diasuh Dewi. Pemirsa, artis Sophia Latjuba kembali diterpa gosip. Kali ini mantan istri musisi Indra Lesmana itu dikabarkan akan segera menikah dengan pacarnya Abel Arya. Tentu saja berita ini menjadi menarik karena beberapa waktu lalu Sophie dan Abel sempat dikabarkan putus. Lalu benarkah Sophia Latjuba dan Abel Arya akan segera menikah? Setelah beberapa kali menjalin hubungan serius dengan beberapa pria sejak perceraiannya dengan Indra Lesmana, kini Sophia Latjuba dikabarkan segera menikah. Sebelumnya, Sophie pernah dikabarkan akan menikah dengan J. Dimas yang waktu itu menjadi pacarnya. Tingkat keseriusan hubungan J dan Sophie saat itu dapat terlihat dari kedekatan antara J dengan Eva Celia, putri tunggal Sophie hasil perkawinannya dengan Indra Lesmana. Namun ternyata hubungan dengan J. Dimas putus di tengah jalan. Sophie lalu dikabarkan dekat dengan pembaca berita TV Jason Teja Sukmana. Hubungan itu pun kabarnya sudah cukup serius meski Sophie dan Jason enggan mempublikasikannya. Sayangnya kedekatan Jason dengan Sophie berakhir dengan munculnya kabar kalau Sophie pacaran dengan bintang sinetron ganteng Aris Sihasale. Cek dari Cek sempat mengkonfirmasikan berita itu. Ketika itu Sophie tidak membantah namun tidak pula mengiyakan kalau ia pacaran dengan Aris Sihasale. Sophie hanya mengatakan kalau ia dan Ari hanya teman dekat. Ucapan itu dibuktikan oleh Sophie ketika ia meresmikan restoran miliknya yang bernama Rica Rica. Pada saat yang bersamaan, Sophie pun sekaligus mendeklarasikan hubungannya dengan Abel, pria yang juga rekan bisnisnya dalam membangun usaha resto tersebut. Dengan Abel inilah Sophie kabarnya segera menikah pada bulan Oktober mendatang. Sebelum muncul berita pernikahan, Sophie dan Abel pernah dikabarkan putus, namun akhirnya hubungan mereka berlanjut lagi. Apa benar Sophie akan segera mengakhiri masa kesendiriannya dengan menikahi Abel? Oh enggak, belum mau nikah. Pasti ada satu orang pemicunya, terus gitu ya, kayak tumor ganas gitu. Lantas bagaimana dengan investigasi beberapa wartawan yang mendapat kabar kalau Sophie dan Abel telah membooking Hotel Bumi Wiyata Depok sebagai gedung resepsinya? Ya nggak tahu, kasian juga sih yang salah informasi sampai harus ngejar-ngejar ke Bumi Wiyata padahal saya lagi syuting di sana. Tapi enggak, saya juga nggak akan diem-diem. Kalaupun nikah gitu pasti nggak akan diem-diem. Saya akan beritahu gitu, saya akan undang-undang kenalan saya dan begitu juga dengan wartawan gitu. Jadi ya nggak usah takut lah kalau saya nikah, saya nggak akan diem-diem. Belakangan memang ada tren artis yang menikah diam-diam. Dalam hal ini wartawan seringkali terkecoh. Saat informasi yang diperolehnya ingin dikonfirmasikan kepada sang artis malah membantahnya. Tapi kemudian informasi yang dibantah sang artis itu malah menjadi kenyataan. Lalu bagaimana dengan Sophie? Jangan-jangan informasi rencana pernikahannya pada bulan Oktober nanti memang benar adanya. Saya pastikan enggak. Ngapain saya diem-diem gitu. Ngapain saya ngumpetin, kalaupun bulan depan gitu ngapain saya diem-diem, nggak apa-apa kan. Kalau tahu nggak ada salahnya kan.
Beberapa waktu lalu, Sophie sempat mengatakan kepada wartawan kalau ia memang ingin segera menikah pada tahun 2001 ini. Sejauh ini apakah antara Sophie dan Abel sudah pernah membicarakan rencana pernikahan? Mengingat hubungan Sophie dan Abel sudah berjalan 2 tahun lamanya? Emang belum ada waktu dari kedua belah pihak gitu karena masih ada kerjaan lain gitu. Kan antara kita yang mau kawin, kita kok kalau kita mau kawin. Lantas, kapan sebenarnya target Sophie dan Abel untuk menikah? Aduh, nggak tahu, belum ada rencana. Belum ada rencana. Pemirsa, sejumlah artis menyumbangkan baju miliknya untuk dilelang. Acara lelangnya sendiri akan berlangsung mulai tanggal 23 September hingga tanggal 28 Oktober mendatang di counter-counter Matahari Department Store di Jakarta maupun di Tangerang. Cek dan dicek akan menyumbang uang hasil lelang tersebut kepada Departemen Sosial. Sometimes you can fall for. Sebagai rasa kepedulian sosial cek dan dicek terhadap masyarakat kurang mampu, mulai tanggal 23 September hingga 28 Oktober nanti, cek dan dicek akan mengadakan acara lelang baju artis di counter-counter Matahari Department Store Jakarta dan Tangerang. Rencananya uang hasil lelang baju artis nanti akan disumbangkan ke Departemen Sosial. Sejumlah artis ibu kota akan ikut berpartisipasi dalam acara amal tersebut. Salah satu artis yang turut menyumbangkan bajunya untuk dilelang adalah pemain sinetron Krishna Mukti. Krishna Mukti menyumbangkan sebuah jas. Krishna mempunyai alasan sendiri mengapa ia memberikan jas berwarna coklat itu. Jas ini kebetulan saya pakai tahun 93, memang udah agak lama. Waktu saya menang jadi Abang Jakarta, wakil 1 Abang Jakarta ya tingkat DKI. Itu saya pakai baju ini, pakai jas ini. Dan habis itu udah nggak pernah dipakai-pakai lagi. Jadi cuma sekali itu aja pakai. Dan ini baju yang sebetulnya sangat bersejarah buat saya gitu. Karena disitulah pertama kali saya itu istilahnya dihargai secara prestasi gitu loh. Pertama kali dalam hidup saya memenangkan satu perlombaan Abang None gitu ya. Inilah baju yang saya pakai itu gitu. Dan habis itu saya nggak pernah pakai lagi. Sebetulnya saya pengen simpan aja buat museum pribadi saya. Cuman ya udahlah, kalau emang ini bisa disumbangkan jadi sesuatu yang berguna buat orang lain, ya kenapa enggak. Pemirsa, satu lagi pasangan selebriti yang baru saja dikaruniai momongan. Mereka adalah atlet bulu tangkis Ricky Subagja dan perenang Elsa Manora Nasution. Kamis 13 September lalu, Caca melahirkan seorang bayi perempuan yang kemudian diberi nama Naila Cahaya Putri Subagja. Pemirsa, lengkap sudah kebahagiaan Ricky Subagja dan Elsa Manora Nasution. Hari Kamis lalu pasangan atlet ini akhirnya dikaruniai seorang bayi perempuan. Semasa kehamilan, Elsa tetap rajin menekuni olahraga renang. Karena itu, Elsa yang masih berniat mengikuti pertandingan renang pada ajang PON mendatang berharap bisa melahirkan bayinya secara normal agar kondisinya segera pulih kembali. Namun karena kondisi bayinya sangat besar, dokter menyarankan agar Elsa melahirkan melalui operasi sesar. Akhirnya Elsa menjalani bedah sesar Kamis 13 September lalu di Rumah Sakit ASI Jakarta. Apakah Caca merasa khawatir saat menjalani operasi sesar? Iya, tadinya memang takut sih. Udah dengar itu. Aduh, tapi kalau normal juga nggak kuat. Sesar juga takut, sampai masuk kamar operasi tuh gemeter gitu. Mungkin sembuhnya lama atau apa gitu. Jadi masih nunggu akhirnya, tapi nggak kuat juga ya. Mau apa boleh buat gitu. Dan bagaimana pula dengan Ricky? Saya nggak boleh masuk kan, nunggu normal rencananya mau lihat gitu kan di dalam. Bagaimana pula perasaan mereka saat menyadari kalau kini mereka telah menjadi orang tua dari seorang anak perempuan? Rasanya ya alhamdulillah plong ya gitu. Setelah nunggu lumayan lah beberapa hari ini kan, yang rencananya memang sih tadinya mau normal, dan ternyata ya akhirnya memang di sesar ya gitu. Dan tapi alhamdulillah ya udah lahir si Dede ini satu nih kan, perempuan, beratnya 39,50 dan panjangnya 51. Ricky dan Elsa memberi nama bayinya Naila Cahaya Putri Subagja. Apakah nama yang mereka pilih memiliki arti khusus?
Ya artinya sih dari kayak Naila Cahaya ya jelas untuk Cahaya ya keluarga lah kita kan, putrinya karena memang perempuan, dan Subagdianya kan nama saya. Tentang karir, apakah Elsa tetap akan melaksanakan niatnya untuk kembali menekuni olahraga renang? Sebelum ini kan dia udah bilang aku boleh nggak kalau nanti ya setelah anaknya juga udah lumayan lah ya kira-kira berapa tahun mungkin kan dia mau turun lagi rencananya apa renang ya. Tapi untuk pon gitu pon aja gitu.